Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Dan di video kali ini saya mau membahas lagi, atau lebih tepatnya apa ya, update ya, update dari ikan cana limbata saya yang kemarin baru saja kita bahas atau kita unboxing ya. Dan ini dia teman-teman, ini hari pertama ya dia masuk tank dan kondisinya seperti ini. Bahkan dia sama sekali nggak merespon ketika saya goda seperti ini ya. Dan teman-teman juga bisa lihat ikannya cuma diem aja di pojokan. Nah, ini yang mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar ya. Ikanku baru datang dan dia mojok, kenapa ya gitu, dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk ikan yang mojok pas dia baru datang atau baru masuk ke tank yang baru, itu sangat wajar ya teman-teman. Dan bisa dilihat dari ikanku ini juga dia masih mojok seperti ini. Tapi cobalah nanti kita bakalan bakalan treatment, dan saya akan share pengalaman saya bagaimana cara menangani ikan-ikan yang seperti ini ya tentunya. Nah, oke teman-teman, di sini saya coba pakai daun ketapang ya. Jadi teman-teman nggak pakai daun ketapang pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi berhubung di sini ikan saya itu ternyata di bagian kepalanya itu ada jamurnya, dua-duanya ya teman-teman. Jadi dua-duanya kena jamur, makanya di sini saya pakai daun ketapang. Terus untuk airnya sendiri berwarna biru itu saya kasih methylene blue, obat anti jamur ya. Dan juga untuk airnya sendiri tidak saya fullkan dulu, atau mungkin seperempat sampai setengahnya lah dari ukuran maksimalnya. Nah, nanti bakalan saya update ya berapa lama sampai ikan ini benar-benar bisa aktif, atau setidaknya dia mau respon ya ketika saya di depan tanknya. Oke. Nah, oke teman-teman, ini updatean kurang lebih sekitar 1 mingguan setelah kemarin kita masukkan daun ketapangnya ya. Dan kondisinya seperti ini. Terlihat warna air di akuariumnya sudah coklat banget itu. Dan teman-teman bisa lihat kondisi ikannya seperti itu ya. Dia sudah mulai aktif dan nggak hanya mojok di dasar saja gitu. Kemudian habis ini mungkin bakalan saya ganti total ya untuk airnya, karena saya lihat juga jamurnya sudah mulai berkurang, atau bisa dibilang sembuh ya, sudah hilang gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang saya lakukan selama 1 minggu ini kepada ikan-ikan ini? Jadi begini teman-teman, untuk 2-3 hari saya biarkan saja ikannya, dan itu tidak saya kasih makan. Saya juga enggak hanya duduk di depan tanknya, intinya ya saya biarkan aja ikannya. Terus masuk di hari keempat itu baru saya kasih makan, hari kelima, keenam, dan seterusnya saya kasih makan aja gitu pas pagi hari. Tapi ya cuma dikasih makan, nggak saya goda ataupun nggak saya ajak interaksi. Intinya kalau dia sudah mau respon gitu ya, kita mendekat pun dia bakalan tahu kalau oh kita mau kasih makan ikannya itu. Nah, nanti lama kelamaan dia bakalan nggak mojok lagi atau nggak takut lagi sama kita itu, karena dia tahu pas kita datang di depan tanknya berarti mau makan, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau mungkin udah 1 mingguan tapi dia tetap aja mojok dan lain sebagainya? Ya mungkin bisa karena pakannya yang tidak cocok, ataupun kondisi air yang memang kurang bagus, seperti itu teman-teman. Makanya kalau seperti itu yang terjadi, teman-teman bisa mengurangi jumlah air di akuariumnya, istilahnya disipon lah ya, disipon sebagian, kemudian teman-teman bisa menambahkan air baru sedikit aja gitu, dan lakukan itu sampai ikannya benar-benar
nyaman gitu ya, nyaman dan bisa beradaptasi dengan kondisi tanknya. Dan selalu saya bilang ya teman-teman, bahwa tips ataupun cara agar ikan itu seperti ini yang benar-benar 100% itu nggak ada gitu, dan itu semua kembali ke kondisi ikannya teman-teman. Jadi memang ada yang ikan itu bahkan 1 hari ketika dia masuk ke tank sudah aktif, ada juga yang mungkin 3 hari baru aktif, atau 1 minggu bahkan sebulan pun ada yang masih mojok dan mager gitu teman-teman, ada. Jadi intinya semuanya kembali ke kondisi ikan masing-masing teman-teman, dan tips atau cara itu hanyalah sebuah upaya kita untuk agar ikan itu cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan dia jadi nggak mager lagi. Oke teman-teman, ini tampak dekatnya ya. Untuk ikannya memang jangan ditanya kalau soal warna ya teman-teman, karena ikan baru juga. Terus untuk mental seperti ini kurang lebihnya dia sudah mulai respon tangan ya. Yang kanan ini dia sudah aktif gerak, cuma nggak tahu kalau saya nyalakan kamera kenapa dia cuma diem aja gitu, padahal kalau nggak saya rekam itu dia mau teman-teman, mau respon tangan. Dan yang kiri ini mungkin udah stabil ya, bisa dibilang udah stabil mentalnya, dia respon tangan juga. Kalau saya kasih kaca juga sudah mau flaring ternyata. Nah oke teman-teman, kurang lebihnya seperti ini ya ikannya setelah saya ganti total airnya dari air ketapang ke air biasa ya. Nah teman-teman bisa lihat ikannya nggak mojok lagi. Kalau di awal tadi yang hari pertama dia mojok, bahkan respon tangan pun enggak gitu, saya pukul-pukul kaca akuarium pun juga enggak respon, hanya diem aja gitu. Gerak pun itu cuma ngambil oksigen aja kemudian balik lagi ke dasar seperti itu. Nah oke teman-teman, di sini saya coba kasih makan dengan udang kering ya. Nah sebelum kita kasih makan ya seperti biasa kita goda dulu agar ikannya juga aktif bergerak gitu ya. Dan untuk pemberian pakan saya sarankan teman-teman jangan kasih pakan itu yang berlebih, karena dia bakalan mager ya kalau kekenyangan. Terus ya digoda-goda gini dulu, diajak interaksi, nanti dia bakalan stabil ya dan nggak mojok atau mager. Nah kondisinya seperti ini teman-teman, kurang lebihnya ini 1 minggu setelah saya dapatkan, atau lebih tepatnya setelah masuk tank. Untuk pakan yang rekomendasi ketika teman-teman mendapatkan ikan ya, apalagi ikan yang tangkapan alam ataupun mungkin habis mancing gitu ya, teman-teman bisa menggunakan cacing tanah atau pakan hidup lah intinya. Tapi saya merekomendasikan pakai cacing ya, karena kalau ikannya itu hasil pancingan kan di mulutnya pasti luka ya, dan cacing itu mudah atau bisa mempercepat penyembuhan luka. Kemudian banyak juga yang bertanya tentang ekor yang kuncup. Jadi ikan baru datang kemudian ekornya kuncup, itu kenapa sih, apakah kena jamur atau bagaimana? Jadi untuk ekor yang kuncup sebenarnya sudah pernah saya bahas ya teman-teman. Memang di situ saya bilangnya kalau ekornya kuncup bisa berarti dia itu lagi kena jamur atau ya mungkin lagi sakit gitu teman-teman. Tapi nggak selalu ya teman-teman, nggak selalu. Nah makanya di sini saya merekomendasikan teman-teman untuk ikan-ikan yang baru datang lebih baik di karantina dulu, karena kadang jamur itu pas awal dia muncul itu nggak terlihat oleh mata ya teman-teman. Nah seperti itu, kadang ikan yang luka atau tergores pun bisa menyebabkan jamur dan lain sebagainya itu. Makanya alangkah baiknya jika di karantina dahulu.
Nah, oke teman-teman, di sini saya coba ya dikasih kaca, atau saya coba taruh kaca di depannya. Untuk yang kiri ini sudah mau flaring ya ketika saya berikan kaca. Untuk mentalnya juga sudah stabil, beda dengan yang kanan. Jadi intinya sih menurutku kembali lagi ke kondisi ikan. Nah, seperti itu ya. Karena kedua ikan ini juga saya perlakukan sama, tapi memang hasilnya berbeda. Karena yaitu semua kembali lagi ke ikannya juga gitu teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini adalah kondisi ikannya ya. Kalau dilihat dari dekat, kondisinya seperti ini. Coba saya beri kaca, dan di sini teman-teman bisa lihat dia sudah mau flaring ya. Tapi untuk masalah warna ya jangan ditanyakan dulu ya teman-teman, karena masih polosan seperti ini. Dan ini menurutku ya teman-teman, lebih sulit membentuk warna atau ngepush warnanya itu lebih sulit daripada membentuk mental menurutku. Karena kalau membentuk mental itu ya intinya kita ajak interaksi, kemudian kita rajin kasih makan atau teratur kasih makan, intinya kita rawat dengan baik, pasti dia juga bakalan ngasih interaksi ke kita gitu teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, itu semua juga tergantung ke kondisi ikannya juga ya. Kadang ya seperti ini, 2 ekor ikan cana yang sama-sama saya rawat, kemudian sama-sama saya lakukan perlakuan yang sama, tapi kan hasilnya beda itu kan. Yang kiri itu mungkin dia lebih stabil, dia sudah mau flaring kaca juga, tapi yang kanan juga masih malu-malu seperti ini teman-teman. Walaupun dia sudah ya sedikit-sedikit sudah mau mau respon gitu, tapi ya nyatanya memang semua kembali ke kondisi ikannya. Nah, oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya updatean untuk ikan cana limbata saya setelah 1 minggu saya rawat. Dan juga tips dari saya, mungkin teman-teman ada tambahan atau ada pertanyaan silahkan ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan ya terima kasih.